Ya. sebagai tokoh muda, apalagi mengetuai para pengusaha muda di Gorontalo. HIPMI bagaimana Pak Jiko memandang fenomena desa wisata dan digitalisasi, mengingat di wilayah Gorontalo juga belum semua wilayahnya terjangkau oleh internet. Silakan Pak Jiko. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada tribunnews.com. Selamat atas launchingnya. Yang saya hormati para tribungorontalo.com. Terima kasih kepada para pemateri, Ibu Ida, ada para bupati, wali kota yang hadir, senior-senior saya, yang saya sayangi dan menyayangi anak muda. Terima kasih. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa selamat kepada Desa Bubohu yang telah mencapai runner up ya, karena kolaborasi, kerja keras, kerjasama antar masyarakat, pemerintah, provinsi, daerah, desa, alhamdulillah bisa mencapai prestasi itu. Nah, ini fenomena yang sangat menarik bahwa ternyata Gorontalo memiliki potensi desa wisata yang khususnya religi ya, religi yang bisa unjuk gigi di kancah nasional. Nah, kemudian ini tinggal bagaimana caranya kita sebagai penduduk Provinsi Gorontalo dengan kebanggaan yang ada, kita harus mengkolaborasikan segala potensi yang ada dalam Provinsi Gorontalo. Nah, kami melihat bahwa kegiatan ini harus bersifat multiply effect ya, Bang. Secara ekonomi khususnya, karena Gorontalo hari ini secara positioning. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya, Gorontalo kita lihat hampir seluruh daerahnya sudah terjangkau dengan internet. Walaupun memang ada beberapa daerah tadi yang fiber optiknya belum terjangkau. Nah, ini yang harus kemudian kita perdalam bersama-sama, bahwa ada 3 hal, yaitu masyarakat ya. Yang pertama adalah masyarakat harus menjaga originalitas dari budaya-budaya Gorontalo, bahwa keramahan, keterbukaan, terus kemudian religiusnya itu harus kita jaga, karena itu adalah modal utama Gorontalo, sehingga terbukti bisa mencapai terbaik kedua di nasional. Yang kedua adalah dari segi pemerintahan, Pak. Pemerintahan ini yang saya maksud tadi itu adalah desa digital itu. Yang dimaksud dengan desa digital pemerintah, bahwa pemerintah harus melek digital sampai di tingkatan desa. Nah, terkadang pemerintah desa masih belum melek digital. Nah, ini bagaimana kita mau dorong percepatan desa digital, sementara infrastruktur termasuk sumber daya manusianya di pemerintahan desa belum siap dengan itu. Karena selama ini kita hanya bisa memanfaatkan di platform digital hanya untuk pemasaran, tapi tidak untuk dalam konteks penataan pemerintahan. Nah, ini juga perlu, selain untuk mengkampanyekan atau memarketingkan desa, ya tentu yang dituntut yang paling pertama adalah bagaimana kesiapan pemerintah desa untuk menerima perubahan global ini, perubahan bahwa harus ada digitalisasi di desa. Sederhananya yang seperti Pak Wamen bilang tadi, ada nggak websitenya, itu kan yang sederhana sebelum kita jauh menjual dan sebagainya. Yang ketiga adalah anak muda ya. Kita tahu bahwa ke depan kita akan menghadapi era bonus demografi. Nah, ini kalau misalnya anak muda tidak mampu untuk mengambil peran dalam era bonus demografi ini, di mana jumlah anak muda produktif lebih banyak dari orang tua, kalau kita tidak bisa mengambil peran lebih jauh, tentu ini akan bisa menjadi bencana demografi. Sehingga anak muda khususnya HIPMI, kami bersedia untuk bersama-sama dengan pemerintah desa, BUMDes, dan lain sebagainya untuk berkolaborasi. Sekarang kan sudah eranya kolaborasi, Bang Fet. Jadi kami membuka diri, bahkan ada beberapa
anggota dan pengurus HIPMI yang memang sudah mau berinvestasi, tapi takut jangan sampai ini regulasinya belum bisa atau sebagainya. Ini kan atau desanya yang terlalu tidak mau untuk sama-sama dengan kita. Paling tidak dengan kegiatan one village one product itu sangat luar biasa. Kita bisa kerjasama menyusun strategi bersama dengan pemerintah di mana dan bagaimana satu desa akan kita kembangkan. Dan yang paling penting adalah informasi serta studi banding. Ini pemerintah harus memfasilitasi karena mungkin saja keterbatasan informasi menjadi kendala terhadap pengembangan desa digital. Kalau misalnya ada contoh-contoh desa digital yang sudah maju, paling tidak itu diajak pemerintah desa di Gorontalo untuk kemudian melakukan studi banding di desa tersebut. Kira-kira itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Ciko, dan tadi komitmennya menurut saya luar biasa itu untuk berkolaborasi dengan desa-desa wisata di wilayah Gorontalo untuk bagaimana supaya desa-desa wisata itu kian melek teknologi dan pengelolaannya bisa lebih baik. Kira-kira gitu ya, HIPMI ya. Nah, dari satu lagi Pak Ciko, di antara para anggota HIPMI, adakah yang memang mempunyai aksentuasi atau usaha di bidang pariwisata atau jasa pariwisata, Pak? Ada Pak. Di Bualemo ada wakil ketua umum kita, Bapak Bung Alham Habibi, dia punya semacam villa yang kemudian diakses oleh para wisatawan nasional untuk tinggal di situ. Dia mengembangkan desa itu. Itu kemudian menjadi sebuah kebanggaan kita. Terus kemudian di desa lainnya ada yang fokus ke pertanian, perkebunan. Nah, ini kan sebenarnya sebuah peluang yang selama ini sudah dijamah oleh anak-anak HIPMI, cuma memang belum tersosialisasi dengan baik karena mungkin butuh komunikasi yang baik antara pemerintah dan organisasi seperti kami HIPMI dan lain sebagainya. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ciko, dan Tribun Gorontalo tentu punya kepentingan untuk membantu semua pihak, para stakeholder untuk menggaungkan ini Pak, membooster ini supaya bisa cepat terrealisasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ciko, selamat. Luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.